Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman dimanapun berada, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang budiman, sebagai manusia dalam menjalani proses kehidupannya tentu disertai dengan harapan, keinginan, cita-cita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Ingin mendapatkan kehormatan, kepintaran, kemuliaan, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing kita melalui Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam mencapai apa yang diinginkan oleh manusia hendaknya tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Ingin mendapatkan kebahagiaan tentu tidak harus membuat orang lain susah. Ingin mendapatkan kehormatan tentu tidak dengan cara menghina dan merendahkan orang lain. Ingin mendapatkan kekayaan tentu tidak dengan cara memiskinkan orang lain. Ingin mendapatkan kepintaran tentu tidak dengan cara membodoh-bodohkan orang lain. Ingin mendapatkan kehormatan, kemuliaan, tentu tidak harus mengejek, menghina dan merendahkan orang lain. Semuanya harus dilalui dengan proses sebagaimana yang telah Allah tunjukkan melalui Rasul-Nya. Seperti apa yang terjadi dalam diri setiap manusia, mulai dari kepala, tangan, kaki, mulut, sebagaimana yang telah kita miliki 5 indera atau disebut dengan panca indera, semuanya berjalan sesuai dengan posisi dan tugasnya masing-masing. Bahwa tangan kanan mengerjakan sesuatu sesuai dengan fungsi dan posisinya, tangan kiri mengerjakan tugas sebagaimana fungsi dan posisinya, kaki juga mengerjakan tugas sebagaimana fungsi dan posisinya, mulut, mata, telinga, dan lain sebagainya. Semuanya saling bahu-membahu dalam mendapatkan satu tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membimbing umat manusia, khususnya umat yang beriman, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yasharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Wahai orang-orang yang beriman, sebagian kaum, sebagian kelompok jangan sampai dia merendahkan, menghina kelompok lain. Karena apa? Boleh jadi kelompok yang dihina dan direndahkan itu lebih baik daripada yang menghinanya. Seperti yang terjadi di dalam proses kehidupan manusia sehari-hari. Ada seseorang yang mau menjalankan ibadah 5 waktu ke masjid. Pendek kata, dia sudah mandi di rumah, kemudian memakai baju yang bersih dan bagus, memakai sarung yang bersih dan bagus, memakai peci, kemudian dia setelah selesai berwudu,
dia berangkat dari rumah menuju masjid yang jaraknya kira-kira 50 meter. Dari rumah ke masjid tersebut, dia menggunakan sandal jepit. Kita tahu bahwa syarat sahnya melaksanakan sholat adalah bersih dari najis di badan dan pakaian, juga bersih dari hadas. Nah, ketika dia jalan dari rumah ke masjid dengan tenang, dengan bahagia, kemudian dia masuk masjid, lalu dia melaksanakan sholat sebagaimana mestinya, dan keluar dari masjid setelah selesai menjalankan sholat. Tiba-tiba ketika dia mau mengambil sandal, ternyata sandalnya dia lupa menaruh di mana tadi. Akhirnya karena dia mencari-cari lebih dari 10 menit tidak ketemu, dia jalan kaki ke rumah tanpa sandal jepit yang dia pakai tadi. Setelah 10 langkah dia dari masjid, tiba-tiba dia mengucapkan astagfirullah. Apa yang terjadi? Ternyata dia menginjak paku payung dan kemudian kakinya terluka mengeluarkan darah. Tadi dia bisa melaksanakan sholat dengan baik, memakai peci, memakai baju yang bagus, memakai sarung, kemudian bersih dari najis, bersih dari hadas, dan dia tidak mendapatkan hambatan dan rintangan apapun. Kakinya dilindungi oleh sandal jepit, sehingga dia masuk masjid tanpa harus cuci kaki dahulu karena sudah bersih. Bayangkan, posisi sandal jepit yang berada di paling bawah begitu setia melindungi dia dari najis yang berada di tanah, sehingga dia tidak terkena najis. Kemudian dia terlindung dari paku, dari kotoran, dari tanah yang becek karena ada sandal jepit. Tapi begitu dia tidak pakai sandal jepit, maka kakinya tidak terlindungi lagi. Nah, ilustrasi tersebut mestinya menjadi sebuah pelajaran bagi setiap manusia bahwa sekalipun sandal jepit itu adalah salah satu aksesoris yang dipakai oleh dirinya yang paling murah harganya, mungkin sekitar 7 sampai 15 ribu harganya, sangat murah, di bawah peci, apalagi baju dan sarungnya. Tetapi begitu besar manfaatnya. Sandal jepit itulah justru yang melindungi dia dari kerikil, dari paku yang mungkin ada di jalanan. Dan yang paling penting, bahwa dengan sandal jepit tadi dia terlindungi dari najis. Harganya paling murah. Dalam kehidupan sosial, tentu ini juga kita bisa melihat bahwa ada struktur sosial, dari mulai pejabat paling tinggi, menengah, bawah, dan ada rakyat. Hendaknya ini saling bahu-membahu, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, tidak saling melecehkan, tetapi sesuai dengan posisinya, bahu-membahu untuk mewujudkan satu tujuan yang dicita-citakan. Ada kalanya seseorang mendapatkan kehormatan dengan cara menjatuhkan dan menghina orang lain, tetapi itu sesungguhnya merugikan diri sendiri. Jangan sampai suatu kaum menghina dan merendahkan kaum lain. Jangan sampai seseorang menghina dan merendahkan orang lain. Mungkin saja bahwa orang yang dihina itu lebih baik. Seperti tadi, bahwa sandal jepit itu paling murah harganya,
dan orang menganggap sepele, bahkan ketika masuk masjid juga dia dengan tenang meninggalkannya tanpa harus dimasukkan ke loker. Tetapi begitu besar jasanya melindungi si yang punya sendal jepit tersebut. Sahabat yang budiman, mudah-mudahan obrolan ringan ini ada guna dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.